Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rifki Azhar Fairuz, NPM 24 14 1024 14 22 1029. Di sini saya mau mengajarkan bagaimana cara membuat peta batrimetri menggunakan surfer. Ya, pulau yang saya akan petakan adalah Pulau Una-Una, Sulawesi Tengah. Ya, pertama-tama kita buka dulu Google Earth. Nah, muncullah tampilan bumi kita ini. Kemudian saya zoom in ke dalam pulau yang akan jadikan pemetaan hari ini. Ya, ini adalah Pulau Una-Una. Ya, pertama sebelum kita ingin membuat titik X-nya, karena tahu ya titik X-nya kayak gimana. Kita cek dulu tools dalam tools kita ini. Kemudian klik option. Nah, pastikan harus desimal dan negeri. Kenapa kalau selain desimal dan negeri? Ya, data tidak akan diproses jika selain desimal dan negeri. Ketika sudah, maka klik OK. Nah, langsunglah kita add place mark. Ketika sudah add place mark, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalian buatlah X dan Y-nya. Nah, ketika sudah, hapus ini. Lalu isilah longitude dan latitude-nya. Longitude adalah X dan latitude adalah Y. Nah, kita copy, kemudian paste, spasi, kita copy lagi, kita paste lagi. Nah, ketika sudah, maka trademarknya ini akan menetap di sini. Oke, lakukan lagi terhadap yang ada di atas ini. Lakukan hal yang sama sebelumnya. Kita hapus, isi longitude-nya, kemudian isi latitude-nya. Nah, sudah, klik OK. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam Google. Di Google kita masuk ke dalam gapco.net. Buka, kemudian download Gapco Global Grid. Buka lagi, scroll ke bawah dan sampai di sini ketik 2 kali. Nah, saya zoom in. Ini adalah bentuk atau isi dalam server Gapco-nya. Ya, Sulawesi Tengah, dan ini adalah pulau yang jadikan contoh sebagai map hari ini. Nah, kemudian buka lagi Google Earth-nya. Nah, sebelumnya saya mengatakan ini adalah X dan ini adalah Y. Nah, kita di sini harus mengisi X dan Y-nya. Ini X1 dan Y1, ini Y2 dan ini adalah X1. Kita mulai isi. X1. Pastikan kosong dulu. Kemudian Y2, Y1. Kemudian Y2. Kemudian X2. Dan ya, selesai. Nah, ketika sudah selesai, nih akan muncul kotak seperti ini. Ini adalah hasil dari pemetaannya yang sudah dititik di koordinasi. Oke, selanjutnya kita centang ini. Scroll ke bawah, kemudian add to basket. Add to basket akan keluar dalam view basket, lalu download datanya. Nah, sedang di download.
Nah, sudah kita buka, kita klik lagi. Nah, data ini, data yang saya tanda panah, ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam ODV nantinya, ya. Kemudian kita buka ODV sekarang. Tutup ODV. Klik file, kemudian open. Nah, data kita sudah muncul nih. Sudah muncul, klik open lagi. Nah, akan muncul ini, data seperti ini. Selanjutnya kita akan ekspor, kemudian klik data, kemudian klik ODV spreadsheet file. Nah, kemudian kita simpan lagi untuk kita proses selanjutnya, ya. Nah, setelah sudah di save data yang kita buat ini, kita masuklah ke dalam Excel. Ya, setelahnya kita bukalah Microsoft Excel. Klik. Setelah masuk, buka file, open. Nah, setelah di open, carilah data yang tadi sudah diproses. Klik open, kemudian next sampai finish. Oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini data yang sudah diprosesnya. Kalian tarik sampai ke bawah bloknya, sampai blok 21. Baik. Ya, 21, kemudian di delete. Oke. Kemudian hapus nih A, B, C, dan D-nya. Blok A, B, D, dan C di delete. Kemudian hapus juga sisanya. Nah, apa saja yang tidak dihapus, cuman yaitu longitude dan latitude, lalu elevation terakhirnya. Sisanya dihapus karena ini data yang nggak kita butuhkan di proses selanjutnya. Di delete, dah, dapat kan? Nah, habis itu ditariklah ini ketiga blok ini, kemudian di filter semuanya. Klik filter. Nah, kan sudah muncul seperti ini. Kalian tariklah ini tanda panahnya, kemudian tekan select all, hilangkan centang semuanya. Nah, tarik bawah lalu blank, kemudian oke. Nah, hilang semua kan tuh. Nah, selanjutnya ketik pada blok 3A ini, kemudian tekan Ctrl Shift kanan, kemudian bawah. Nah, selanjutnya ketik delete. Nah, kita tunggu. Nah, sudah kan? Nah, setelah itu kliklah filter ini lagi di longitude-nya. Diklik, kemudian select all. Kemudian setelahnya tekan OK. Nah, di sini ini datanya semuanya sudah diproses. Nah, proses pada Excel sudah selesai, kita lanjut. Kita save as. Taruh di dokumen. Kemudian pastikan datanya ini dalam bentuk Excel workbook ya. Excel workbook. Sudah, lalu save. Selesai. Nah, lanjut. Setelah itu kita buka server namanya. Kita buka server, klik grid data, kemudian kita browse. Apa yang dicari? Data yang tadi sudah diproses dari Excel-nya. Ya. Sudah. Libraries.
ambil datanya, kemudian skip saja sampai end, skip to end, lalu finish ya. Nah, kita tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, masih diproses. Diproses dan akhirnya selesai. Jadi beginilah tampak atau dalam peta dari Pulau Una-Una ini ya, Una-Una. Nah, selanjutnya kalau kita pengen buat ke dalam 3D, kita kliklah ini New 3D Surface Map, diklik. Kemudian sama seperti tadi, kita ambil data yang sudah diproses dari Excel. Buka dokumen. Kemudian klik open dari data yang sebelumnya. Kita tunggu. Nah, seperti inilah dalam bentuk 3D-nya. Ya. Sebagai tambahan kita show colors. Show colors, kemudian show base. Nah, seperti itu saja cara mengerjakan dalam pembuatan peta baterimetri menggunakan server ya. Ya, teman-teman, sebelumnya kan kita sudah atau saya memberi contoh bagaimana cara membuat peta menggunakan data satelit, baterimetri, kemudian Gapco, lalu yang terakhir server. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat peta menggunakan data yang ada atau data yang tersedia. Nah, pertama-tama kita buka dulu nih servernya. Ayo ketik grafik. Ketik grafik, kita pilih data image-nya atau data petanya yang sudah ada. Kita open. Nah, peta yang akan saya gunakan peta yang ini ya. Peta yang ini. Nah, kalian lihat nggak yang di sisi kanan atas dan di sisi kiri pojok bawah itu kan ada X dan Y itu. Nah, X dan Y ini kita akan penting nih akan data yang akan kita proses nanti. Nah, selanjutnya kita apa? Selanjutnya kita buka file, kemudian open. Kita buka file, kemudian new. Kita new, klik worksheet. Nah, kan sebelumnya saya pernah mengatakan di bagian peta ada X dan Y-nya di sini. Nah, kalian masukkanlah X dan Y itu ke dalam worksheet-nya. Sebelumnya pastikan kalian masukkan angka 5 di 1A pertama, lalu terbalik, justru 5A di pada tabel pertama, lalu 1 kepada tabel yang kedua. Kenapa? Karena kan di map kita ini ada sebetulnya 5 garis. Jadi dihitungnya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya, jangan lupa. Nah, kalau selain 5 itu justru datanya bakal bingung. Kalau untuk 1 ya 1 map doang. Nah, selanjutnya kita masukkan
X dan Y nya yang sudah diproses. Nah, bagaimana cara memprosesnya? Nah, daripada menghitung ada cara yang lebih mudah. Kita bukalah ini, Rapid Tables. Rapid Tables ini akan memproses lebih mudah data yang sudah ditemukan. Oke, kita ambil contoh data X kita 127 degree-nya, kemudian menitnya adalah 35, kemudian secondnya adalah 34 titik 234. Nah, dikonvert lah. Nah, ketemu kan? Nah, ini adalah X yang pertamanya. Oke, lanjut ya. Kita tulis aja. Kita tulis nih. Nah, ketika sudah jadi, kalian ketiklah file, kemudian save as. Nah, pastikan data file yang sudah kita ketik ini masuk ke dalam save as, type-nya adalah BLN Golden Software Banking. Kemudian kita save, iya. Nah, selesai. Kemudian oke. Kita balik lagi nih. Nah, ya kan sebelumnya kita sudah memproses data yang kita sudah digitize itu. Nah, selanjutnya kita buka lagi nih file. Kita buka data yang tidak kita tadi digitize tadi. Nah, kita kan tadi sebelumnya save as type-nya itu PLN. Kita langsung lah ke sini. Nah, ini dia, kemudian kita klik open. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali. Kan ada tuh garis-garis kotak begini. Nah, kalian sesuaikan dengan map yang kalian pilih. Oke. Sesuaikan. Dah selesai. Nah, selanjutnya kita buka map tools, lalu digitize. Oke. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini kan ada angka 123. Kalian klik di sini. Nah, kalian klik koma spasi minus 123. Minus 123 di sini adalah kedalaman dalam data map yang disediakan. Nah, selanjutnya kalian juga klik lagi nomor ini, nomor itu, kemudian klik berbaris dalam pulau ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kalian klik file, kemudian save as. Pastikan dalam bentuk blanking file. Kita tulis lagi, namain baru, kemudian save. Oke. Nah, ketika sudah di save, kita zoom out. Nah, kalau sudah, kalian ketiklah ini grid data, kemudian kalian browse, kalian buka data tadi yang sudah digitize sebelumnya. Kita lihat di sini. Ini dia. Kemudian kalian klik open, skip to end, lalu finish. Nah, akan muncul program seperti ini. Normal ya.
Oke. Nah, kalian zoom out nih. Nah, seperti ini nih nantinya. Kalian tarik map ini. Kan sudah di save as kita ini. Lalu kalian kalian klik home, lalu klik 3D surface. Kemudian gunakan data tadi. Kemudian open. Nah, ini dia map kita dalam bentuk 3D-nya. Nah, keren kan? Kita show color. Habis itu kita show base. Nah, selesai. Jadi beginilah teman-teman bagaimana cara membuat peta menggunakan data yang tersedia, baik itu negara ataupun Google. Sekian dari saya Rifki Azhar Fairuz, NPM 24221029 dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan dan Kelautan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.